kita berbeda pendapat. Saya diajarkan oleh guru-guru saya gini. Berbeda pendapat boleh. Kita berhubungan dengan orang lain bersilaturahmi boleh. Tapi ada dua hal yang harus dijaga. Integritas dan dignity. Integrity dan dignity. Jadi integritas dan kehormatan adalah sebuah hal yang menurut kita harus menjadi acuan. Gitu. Artinya pada saat kemudian kita bicara apakah saya mempunyai komunikasi yang baik, jujur pada saat beliau baru diangkat pertama jadi menteri, saya yang dihubungi pertama kali untuk kemudian memberikan input kepada beliau gitu. Pada saat itu terkait dengan PMK 24 dan masalah di konsil itu. Dan ini yang kemudian menjadi satu dasar yang menurut kami ya, kami pada saat itu berharap memang komunikasi ini bisa mengarah dalam sebuah perbaikan hubungan. Ya pasca dari Menteri Kesehatan yang sebelumnya. Tapi pada saat kemudian bicara terkait dengan ada sebuah kebijakan yang kemudian tidak sesuai atau bahkan kemudian tidak memberikan dalam tanda petik respon terkait dengan masukan-masukan dari kelompok profesi, maka kita harus bisa memilih. Kita mau menjaga integritas, kita mau menjaga dignity, kita mau menjaga bahwa di dalam satu kelompok profesi, saya selalu sampaikan begini, rekan sejawat setia sampai akhir hayat. Itu. Jadi rekan sejawat harus setia sampai akhir hayat. Nah kalau kemudian sekarang kita mohon maaf, kita hanya sekedar diajak makan malam, terus kemudian langsung, ya saya nggak bicara kelompok-kelompok yang ini ya, tapi ada kan grup-grup ada namanya istilahnya Kang Hadi itu teman Menkes dan sebagainya ya. Ini kan sebuah hal yang menurut kita sangat menyedihkan sebenarnya ini. Jadi kalau gini, kita mulai dari proses sejarah ya. Kenapa sih ID itu dimasukkan di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran? Ya, terlepas dari ada proses politik lah atau ada proses kedekatan yang selalu disampaikan oleh pihak-pihak sebelah ya saat itu ya. Terus kemudian atau apapun itu. Tapi yang jelas pada saat kemudian ini dimasukkan di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran itu bukan dari keinginan ID atau dokternya, tapi keinginan konstitusi, keinginan negara. Kenapa? Negara ingin dibantu. Dibantu dalam apa? Dibantu di dalam hal namanya pembinaan. Dibantu di dalam hal bagaimana kemudian menjaga kompetensi dengan melalui pendidikan kedokteran berkelanjutan. Nah inilah yang harus diberikan pemahaman gitu loh. Sehingga akhirnya apa? Kenapa di Mahkamah Konstitusi 2 kali 2015, 2017 kita bisa menang? Karena memang apa yang ada diberikan kewenangan negara melalui Undang-Undang Praktek Kedokteran tidak menyalahi pasal 28 ayat 2 yang mengatakan bahwa dengan adanya ID dan PDGI di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran itu akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Apa yang dimaksud kepastian hukumnya ini? Karena masyarakat akan mendapatkan simbol bahwa kalau yang dokter yang anggota ID maka akan dijaga yang namanya kompetensi, akan dijaga namanya etik gitu. Karena pendidikan profesi itu bukan pendidikan tukang. Ya, kamu ikut saya habis itu lulus jadi spesialis nggak bisa kayak begitu. Tapi kita adalah pendidikan knowledge, kompetensi, psikomotor dan juga ya. Jadi kalau kemudian kita gini. Kebetulan saya bukan spesialis jantung, tapi saya orang emergensi gitu loh. Pada saat kita bicara bahwa angka kematian di Indonesia paling besar adalah kematian karena kardiovaskuler, ya kan? Problem di permasalahan kardiovaskuler itu tidak bisa kita hanya lihat bahwa problem di hilirnya saja, karena nggak ada alat canggih, karena nggak ada cath lab, karena nggak ada dokter spesialis jantung. Nah, tidak bisa seperti itu gitu loh. Kita harus melihat cara problem di hilirnya. Apakah kemudian orang dengan sakit jantung itu langsung harus pasang ring? Tidak juga kan. Pada saat kemudian bagaimana deteksi dini? Bagaimana upaya preventif terkait dengan masalah penyakit jantung? Bagaimana kesadaran masyarakat di dalam memahami kegawat daruratan emergensi kardiovaskuler? Tahu nggak mereka kalau kemudian ada masalah orang dengan serangan jantung mau diapain? Ya, pernah ada kasus salah satu artis kemudian cardiac arrest di Soekarno-Hatta, banyak alat itu AED itu banyak di Soekarno-Hatta, nggak ada yang bisa pakai. Problemnya apa itu? Bukan problem cincin itu, bukan problem cath lab, tetapi penanganan pertama. Siapa yang bisa melakukan penanganan pertama? Orang yang terdekat. Siapa? Kelompok masyarakat. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat gitu loh. Jadi pada saat kita melihat sebuah permasalahan bisnis,
bukan kemudian kita akhirnya penyelesaiannya aja itu dihilir gitu. Karena kalau kemudian kita penyelesaian dihilir, saya pernah sampaikan juga ke beliau, Pak, dia sampaikan, nanti kita akan support data cat lab di seluruh kabupaten kota. Saya bilang, Pak, nggak bisa cepat-cepat kayak gitu. Karena apa? Kita butuh SDM. Kita butuh bukan hanya spesialis jantung, tim. Nah, oh itu urusannya itu kalau spesialis katanya. Nah, kan nggak bisa seperti itu juga kan. Jadi inilah yang harus kemudian diberikan pemahaman kepada masyarakat. Pada saat kemudian sekarang sudah nggak terpola rujukan, jejaring rujukan kardiovaskuler di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia Timur, kemudian Indonesia Tengah, Indonesia Barat, atau di mana. Nanti kita regionalisasi. Pengelolaan pertama apa? Apakah dokter umum nggak bisa menangani jantung? Bisa. Dokter umum boleh nggak memberikan streptokinase? Boleh, kalau ada pelatihan khusus. Nah, inilah yang kemudian kita lakukan gitu loh. Tidak bisa kemudian akhirnya memberikan sebuah kondisi, akhirnya mohon maaf, ini yang selalu saya ingatkan, hati-hati pada saat kita bicara hanya dalam problem hilir yang itu berimplikasi pada pengadaan alat. Hati-hati. Karena kita bicara jangan sampai alat itu akhirnya nggak ada yang pakai, numpuk di rumah sakitnya, temuan. Wah, banyak sekali teman-teman kita yang bisa kena kasus KPK kalau kayak begitu. Nah, ini yang juga harus dipahami juga oleh teman-teman. Jadi penyelesaian masalah kesehatan itu tidak bisa hanya penyelesaiannya itu di cut off dengan di hilirnya saja, tapi harus lihat problem di hulunya. Nah, ini yang saya kira ya mungkin konsep-konsep terkait dengan hal ini mungkin belum tersampaikan ke beliau ya karena mungkin yang bisikinnya kurang pas ya kita nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas inilah yang harus dipahami.